Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita Media Sinar 5 TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai masih terkaitan dengan Nahdlatul Wathon, kunjungan terhadap tokoh-tokoh yang berada di Jakarta, tentunya pencinta Nahdlatul Wathon. Para pemirsa sekalian, kali ini bersama kita yaitu Pak Haji. Oh ya, saya Pak Haji Kristianto. Iya, bersama kita adalah Pak Haji Kristianto. Nahdlatul Wathon Jakarta. Para pemirsa, kita akan banyak ngobrol tentang Nahdlatul Wathon yang berada di Jakarta. Sampai di mana sih perkembangan Nahdlatul Wathon sampai saat ini? Ya, kebetulan kita akan membahasnya bersama penasehat Pak Haji, ya. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Haji ya. Iya, sehat. Kerja tadi Pak Haji masih kerja. Masih kerja ya? Iya. Tapi setengah hari. Setengah hari ya. Ya. PSBB Pak Haji ya. Iya. Ya. Pak Haji, aktivitas Pak Haji keseharian ini kerja sebagai apa Pak Haji? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya dari Terus Sinar 5 sudah mau silaturahmi ke rumah saya ini, memang kebetulan dekat ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau ditanya keseharian saya, ya saya kalau Pemda PNS ya kan, di DKI. Di DKI ya Pak Haji. Dulu kerja di Disub. Ya, jadi sehari-hari ya berangkat pagi, pulang sore atau kadang malam. Seperti itu. Demikian kalau sehari-hari aja. Iya. Dan ya itu, kalau ada acara di NW Jakarta, alhamdulillah saya bisa ikut, misalnya Iban, baca apa tuh, wirid, malam ya hampir tiap malam Jumat ya diskusi lah, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lain dan Pak Kiai Saidi, demikian. Gitu ya Pak Haji. Kesehari-harian kan Pak Haji memang istilahnya salah satu pekerja aktif di Jakarta Pak Haji ya, sebagai PNS gitu kan, otomatis sibuknya luar biasa Pak Haji ya. Karena memang ngabdi kepada pemerintah gitu kan. Tapi di waktu-waktu senggang banyak Pak Haji meluangkan waktunya di Nahdlatul Wathon nih Pak Haji ya. Ya alhamdulillah bisa ada waktu dan rumah juga relatif dekat ya, jadi bisa bergabung. Bisa bergabung ya Pak Haji ya. Asli mana Pak Haji? Saya lahir di Jakarta, tapi di Jakarta. ya tetap masih ada turunan Jawa. Nah, seperti itu. Oh iya. Berbicara masalah Nahdlatul Wathon Pak Haji ya. Sinar 5 memang salah satu media dakwah untuk Nahdlatul Wathon Pak Haji. Berbicara masalah Nahdlatul Wathon dari garis umum dulu nih Pak Haji ya. Apa yang Pak Haji lihat dari Nahdlatul Wathon gitu? Pak Haji ini bukan orang Lombok nih. Kok pengabdiannya luar biasa gitu. Karena keseharian kita jujur dari Sinar 5 melihat Pak Haji ini adalah tokoh yang luar biasa untuk supportnya kepada Nahdlatul Wathon di Jakarta gitu. Maka kita ini sebuah daya tarik buat kita media membuat wawancara khusus dengan Pak Haji. Ada apa dengan Nahdlatul Wathon gitu, sehingga support Pak Haji ini yang luar biasa untuk Nahdlatul Wathon, dukungannya apapun itu dilakukan oleh Pak Haji sebagai pencinta Nahdlatul Wathon Pak Haji. Apa yang dilihat Nahdlatul Wathon Pak Haji? Ya alhamdulillah saya ya mungkin semua udah mengatur Allah ya. Saya nanti tinggal di Cakung itu, di Kelurahan Cakung, di depan tol Cakung itu komplek TNI. Nah, ikut pas keluarga di situ. Setelah keluarga tahun 95, tahun 2008 pindah ke Pegiringan karena kan nggak mungkin campur dengan mertua terus. Saya 2008 pindah ke sini. Ya 2008. Nah, pas pindah sini saya dengar juga tuh NW, tapi saya baru cuma dengar saja kan. Iya. Ada sekolahan NW. Ada sekolahan NW yang saya apalagi itu swasta. Dan pikiran saya karena istri saya juga di swasta. Yang namanya sekolahan itu pasti ya sudah
settle lah ya, apalagi di situ saya dengar sudah dari TK sampai SMA. Berarti kan segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar, dari segi nggak ada masalah dana, kita kan dapat bos, ada uang bayaran seperti itu. Ya saya tidak terlalu apa namanya care ya, karena memang ya biasa seperti Biasa itu, saja. biasa aja seperti Umumnya. itu. Umumnya, apalagi istilahnya di swasta juga, yang namanya sekolah swasta biasanya alhamdulillah lah ya, sejahtera lah ya, Iya. punya mobil, punya apa, seperti itu. Ya seru seperti itu. Gambaran Apa? umum. Ya gambaran umumnya seperti itu. Saya nggak care, masa bodoh istilahnya ya. Saya pikir sudah ini. Ya alhamdulillah saya haji tahun 2014. Nah haji itu ya, setelah haji ya saya coba-coba lebih mendekat ke NW kan. Tidak waktu ada biji apa namanya, haul ya, haul yang entah kenapa itu di haul itu suasana batin saya semakin suka dengan NW ini, karena apalagi telah mengenal tokohnya ya kan, begitu besar, sampai pejabat-pejabat tinggi pemerintah, pejabat tinggi DKI, beberapa orang saya lihat datang, sampai wapresnya datang ya. Wapresnya datang. Iya, bisa datang, dan punya cucu juga seorang gubernur. Ya saya bukan dikasih bukunya tuh sama Ustadz Habib, Kewalian Syekh Maulana ya, saya baca di itu ya. Luar biasa beliau kan, saya baca di buku itu. Kemudian yang itu saya dalami, ternyata ya Allah, benar-benar itu sekolahan itu ya NW ini sosial banget. Dan pikiran awal saya ternyata nggak ada masalah dengan keuangan, ternyata begitu besarnya muridnya, ternyata memang sebagian besar ya banyak yang nunggak bayaran lah ya. Saya baru tahu di situ bahwa ternyata benar-benar sosial, apa-apa masuk nggak bayar nggak apa-apa. Itu memang saya tanya sama Ustadz Saidi sebagai pendiri, itu memang dicontohkan oleh Syekh Maulana. Orang mau belajar itu jangan kamu tolak walaupun dia tidak punya uang, seperti itu. Aja saya semakin inilah tertarik lah, ingin semakin ya istilahnya ya memang saya ketinggalan ya. Untuk saya lihat kasihan juga saya berjuang dari awal. Begitu saya tahu saya cita-citanya ya datang ke orang niatnya kan mau sekolah katanya, nggak Mekah ya. Cuma saya selalu sama beliau kegigihannya, datang istilah ke sini cuma modal baju berapa potong kan, namun uang sekedarnya. Sekarang alhamdulillah berkat ketawaduan beliau, keikhlasan beliau, sekarang kan mereka sudah punya alhamdulillah tanah ya. Walaupun memang ada di situ dibayar oleh saya dan beberapa simpatisan mungkin sumbangan ya. Dari situ saya merasa melihat kehidupan beliau juga sangat sederhana gitu kan, dan benar-benar apa namanya, benar-benar niatnya mencontoh saya Maulana berjuang untuk memajukan dalam hal pendidikan sesuai dengan bidang beliau kan. Jadi saya berpikir ya, masa saya orang dekat di sini nggak mau bantu gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, semakin saya bantu beliau, jadi saya juga saya meningkat kan, berbeda dengan memang ya semakin ada kader saya di Pemda. Jadi ya saya juga berpikir kalau saya beramal ngapain jauh-jauh gitu kan, beramal yang dekat aja, sudah jelas kok. Semuanya tawadu, ustadz-ustadznya nggak ada yang mencari kekayaan, semua sederhana hidupnya, benar-benar berjuang untuk pendidikan, demikian. Iya, demikian ya. Terus Pak Haji tadi Pak Haji bercerita tentang menilai Nahdlatul Wathon ini memang di masyarakat sosialnya tinggi Pak Haji ya. Kalau dilihat dari sosialnya tinggi, memang peran masyarakat yang tadi Pak Haji bilang, banyak masyarakat yang sekolah di sini
hanya titip gitu kan ya Pak Haji. Ini yang luar biasa Pak Haji ya, yang yang dilakukan oleh yayasan kita Nahdlatul Wathon di Jakarta ini Pak Haji ya. Dari sisi sosialnya yang memang sangat tinggi Pak Haji, itu yang membuat Pak Haji mau terjun membantu di sini ya Pak Haji ya. Ya itu saya melihat seperti itu. Jadi benar-benar saya yakin malah nggak 110%. Jadi setiap amal kita sumbangkan ke situ pasti akan sampai kepada yang berhak. Nah, istilahnya nggak dimakan oleh pengusaha. Karena kan ya kita dengar ya, mungkin salah saya, banyak juga sih yayasan lain yang cuma modal yayasan, kemudian dananya diselewengkan. Kalau ini saya yakin benar-benar tidak ada satu rupiah pun namanya dana buat umat, ya buat umat. Ya saya semakin berkembang nih, dari sampai ke Gabus ya kan, Muara Gembong, Kuningan tuh kan ada juga, terus Serang, Bogor. Ya. Ya mudah-mudahan terus berkembang seiring dengan banyak simpatisan yang memang melihat bukti nyata ya dari ketokohan di seorang Ustadz Kiai Suwaidi ya. Oh, ya. Seperti itu. Memang menurut Bapak seperti apa sih sosok Tuan Guru Muhammad Suwaidi ini sebagai Ketua Yayasan Narjisibia Nahdlatul Wathon Jakarta? Ya, saya melihatnya benar-benar beliau itu apa yang gurunya perintahkan ya dilaksanakan. Sampai sekarang tawadu istilahnya. Waduh ya Pak ya. Bertahun-tahun beliau, saya juga nggak tahu ya ternyata dengan saya Maulana, tapi walaupun banyak yang lain lebih dekat mungkin, tapi secara ini saya lihat benar-benar dia masih jalan lurus ya, ngikuti, nggak tergoda dengan dunia, dan jiwa sosialnya dan kekeluargaan sangat tinggi kan. Kita kalau malam Jumat itu kan, Iya, alhamdulillah ya, saya juga selalu di situ. Ini katanya yayasan kekurangan uang buat ini karena banyak, tapi setiap malam Jumat di Jiban pasti menyediakan makan. luar biasa Kan. Nah, kayaknya saya pikir, oh ini uang dari mana? Ternyata memang banyak orang yang mengadakan acara-acara diserahkan ke beliau. Misalnya nggak mau repot, ya terima AKK, dan sekarang diisi dengan Jiban. Itu sangat suatu kegiatan yang sangat bermanfaat juga. Jadi secara ini kekeluargaan bisa ngasih anak-anak panti kebaikan gizi kan, yang biasanya mau seadanya, setiap ada acara udah pasti kambing gitu kan. iya. Luar biasa ya. Iya. Tadi Pak Kris berbicara masalah pengenalan hijab ya Pak Haji. Ada apa Pak Haji berbicara masalah hijab Pak Haji? Doa yang dikarang oleh Maulana Syekh ini Pak Haji. Kalau saya kan memang hijab itu terus terang saya juga jarang ikut ya, karena kadang-kadang hijab itu dimulai maghrib. Saya maghrib kadang-kadang sering baru sampai rumah udah ketinggalan, malas ikut. Jadi saya memang ya beberapa kali suka ikut juga. Masalah isinya pasti bagus ya. Namanya dikarang oleh seorang wali Allah, di informasinya di karangnya waktu beliau belajar di Mekah Madinah kan, di kota suci. Yang jelas juga nggak sembarangan dibuatnya, itu melalui tirakat dan doa-doa, dan mungkin ada petunjuk-petunjuk ya dari Maha Kuasa atau dari mana, beliau pasti ada yang bimbing untuk membuat itu. Yang jelas-jelas sangat bagus untuk meningkatkan iman kita ya. Mudah-mudahan dengan baca hijab itu ya kita baca Islamina Waton aja, masalah manfaatnya apa ya pasti akan, saya nggak terlalu wah itu buat ini enggak juga. Pengamalan ya, aja. yang penting kita Spiritual baca. Kalau memang ada, saya yakin ya udah jelas sih iman kita akan bertambah. Ya alhamdulillah juga ya, kebetulan memang jalur saya bisanya saya beri sedikit rezeki ya, alhamdulillah. Saya bukannya ria ya, ya saya nggak ada rasa sayang kalau buat amal, buat sedekah.
Ya kalau ada uang ya sedekah aja, karena kan memang kalau kita sedekah itu uang kita yang kita titipkan, nanti di hari kita meninggal kan dibalikan lagi sebagai amal kita, seperti itu. Nah makanya ya mungkin juga berkat saya dekat dengan beliau, suka baca, kan kita nyumbang, didoain anak yatim ya, jadi makin tambah. Dan alhamdulillah ya dengan namanya rezeki saya juga sayang nih saya sumbangin, tapi saya semakin ya udah kita Makin yakin, makin lama ya alhamdulillah ya nggak jadi miskin lah. Begitu, seperti itu apa yang kita keluarkan. ya. Karena saya udah mencontoh juga beliau, dia sederhana aja. Kadang-kadang kalau saya suka sering lihat tuh beliau tuh kalau emang buat sumbangan nih Pak, buat gabus tuh buat yatim, udah buat yatim. Tanda nih Pak, buat bapak, ya buat dia tuh nggak lama ini saya buat ikut nyumbang deh. Uang buat sumbangan beliau dikasihin lagi. Ini saya ikut kayak contoh desain tanah ya, benar-benar saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia kadang-kadang bisain, katanya ini buat sumbangan tanah nanti berapa sebulan. Oh ini ada kemarin nih buat sumbangan tanah, oh ini ada buat yatim, nah ini kadang-kadang buat saya ikut sumbang juga deh gitu. Ya, jadi memberikan juga ya Pak Haji ya. Seperti itulah, beliau juga mencontohkan ya hidup sangat sederhana. Ya seperti itu, rumah aja beliau kan baru ini aja direnovasi itu. Iya. Terus tentang Nahdlatul Wathon Pak Haji, kan Yayasan Merajus Sibian ini yang dipimpin oleh Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon oleh Tuan Guru Haji Muhammad Suwaidi ini di bawah bendera Nahdlatul Wathon. Iya, sebuah organisasi yang memang salah satu yang terbesar di Indonesia Pak Haji. Gimana tanggapan Pak Haji terkait tentang organisasi Nahdlatul Wathon? Kalau masalah organisasi, karena saya melihat ini kan kalau masalah pendidikan sama aja ya. Sama aja ya. Masalah dia, bilang saya itu kecil belajar di Al-Wathoniyah ya, karena Jakarta itu terkenal Al-Wathoniyah. Jadi masing-masing daerah mungkin pasti ada lembaga-lembaga yang sudah mengakar dari awal dari dulunya ya kan, karena memang tradisi awal ya. tradisi awal, contohnya orang kakek-kakeknya dulu dia kayak di Jogja Muhammadiyah. Kalau di Jawa Timur kan tokohnya Hasyim Asy'ari, di Banten siapa, Jakarta banyak lah tokoh ustaz-ustaz Betawi, Bekasi. Jadi sebenarnya NW ini kan dari Lombok ya. Iya, Lombok, NTB. Ya di Lombok pasti sangat maju ya kan. Maju ya. Ya, karena memang beliau berjuangnya di Lombok. Beliau berjuang di Lombok, dari orang Lombok balik ke Lombok berjuang, ya alhamdulillah jadi pahlawan nasional, karena memang Lombok itu jadi sangat kota dikenal juga 1000 masjid kan, dan itu akibat karena murid-murid beliau kan yang bangun apa sekolahan berkembang. Ya alhamdulillah ada murid beliau juga yang merantau ke Jakarta kan. Kalau nggak salah katanya dari tahun 80-an ya. Ya wajar lah kalau baru tahun 80-an dengan persaingan kerasnya ibu kota kan. Ya ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Apalagi kalau banyak tokoh-tokoh NU yang membantu ya. Jadi jangan hanya besar di Lombok tapi punya niat besar di Jakarta juga gitu loh, karena ibu kota. Jadi ya semua emang tergantung dana juga sih ya. Memang kalau dananya besar ya pasti akan dikenal lebih besar juga di Jakarta, karena memang kita tahu sendiri untuk beli tanah, aset itu kan sangat tinggi di Jakarta kan. Untuk besar itu kan perlu lahan yang luas, kantor yang besar, masjid yang besar, dan itu ada di Lombok semua karena memang pusatnya di sana. Kalau Jakarta ya harus ada pengorbanan dan ya tokoh-tokoh Lombok lah yang berduit itu untuk ya kompak
kompak ya, biasanya kompak. Ya contohnya kita ini NW Jakarta ini aja tanah aja masih nyicil nih kan. Masih nyicil emang ya, harga tinggi. Alhamdulillah dipinjemin ya, Iya, iya, iya. dipinjemin. Kalau nggak dipinjemin halamannya itu udah nggak ada itu, dan masih bisa dipakai, dan sampai sekarang istilahnya masih dari sekarang kemari kan. Iya. Perjuangannya masih luar Ya biasa. masih besar. Masih besar. Ya NW Jakarta, makanya ya perlu dari pusat juga lah, kalau memang mau misalkan NW Jakarta ya harus ada bantuan Dukungan ya. kekuatan yang besar dari NW pengurus pusat. Pusat ya. Jakarta kan mengurus wilayah aja. Itu sih, mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Iya. Karena memang pemirsa perlu kita ketahui bersama, alhamdulillah jamaah NW Jakarta ini tidak juga dianggap kecil Pak Haji ya. Karena memang kontribusi, lalu yang kedua adalah kekompakan, sehingga jamaah Nahdlatul Wathon Jakarta ini sudah banyak Pak Haji ya. Pecinta terhadap Nahdlatul Wathon tersebut juga tidak bisa dianggap cuma sebagai pecinta saja, karena memang loyalitas ya, salah satunya adalah Pak Haji yang memang benar-benar mengartikan sebenarnya dirinya untuk Nahdlatul Wathon, walaupun memang sekupnya adalah sekup yayasan Pak Haji ya. Tapi secara tidak langsung ini memikirkan perkembangan Nahdlatul Wathon untuk lebih maju. Saya rasa begitu Pak Haji ya, kita ya sebagai orang Jakarta Pak Haji ya. Lalu apa sih yang Pak Haji harapkan gitu loh secara, mau itu secara spiritual, mau itu secara jiwa, mau itu secara efek keduniaan gitu ya, terhadap apa yang udah Pak Haji berikan gitu loh untuk Nahdlatul Wathon saat ini Pak Haji. Kayak Ustadz Kiai Saidi itu kan yang bisa memberikan contoh, ya mudah-mudahan kita bisa, kalau kita bergolongan dengan beliau ya ikut dengan beliau lah ya, mencontoh dan dapat keberkahan, sehingga kita nggak salah jalan, apalagi sudah usia-usia begini kan, apalagi mau dicari kan. Iya, seperti itu Yang mengabdikan diri masyarakat ya, istilahnya kita ada kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan ada pahalanya buat bekal kita di akhirat ya kan. Support yang Pak Haji memberikan terhadap Yayasan Miroji Sidian Nahdlatul Wathon ini sangat luar biasa Pak Haji ya. Apa kira-kira ajakan Pak Haji untuk para pecinta-pecinta Nahdlatul Wathon di umumnya di Jakarta dan para yang lainnya Pak Haji? Ya memang ya tadi sudah banyak ya disampaikan ya, terutama alumni sudah banyak. Tapi dibandingkan tadi saya bilang lagi, dibandingkan Lombok, di sana kan udah dari dulu ya, dari tahun sebelum kemerdekaan, dan banyak tuan guru yang mungkin kehidupannya sudah sangat mapan ya, sehingga untuk minta dana gampang lah, dan aset-aset di sana juga sangat banyak aset NW. Kita tahu juga saya Maulana kan juga seorang yang kaya gitu. Nah untuk Jakarta ya kan cuma setingkat wilayah juga, sekolah cuma setingkat SMA kan. Iya, betul. Kita tahu belum lama juga paling alumninya ya, mohon maaf juga, paling kan alumni NW Jakarta ini masih sedikit, mungkin yang S1 juga baru ya, istilahnya memang lingkungan kita ya. Masanya memang masih semua masih berintis, masih seperti orang ada yang baru keluarga, belum ada yang, mohon maaf ya, yang mapan mungkin sangat sedikit kan. Makanya kalau NW Jakarta ini nggak disupport dari alumni NW khusus alumni NW yang sudah mapan dari Lombok, ya akan sangat berat juga sendiri berjuang sendiri di Jakarta tanpa bantuan dari, karena juga yang saya tahu berdirinya NW beli tanahnya juga dibantu oleh tuan guru kan, uang Monas saya nggak ada, harusnya ya ada support juga dari penerus beliau yang sudah mapan, mungkin juga sudah ada, saya nggak tahu ya, penerusnya sudah banyak bantu.
kalau mengharapkan alumni di Jakarta ya mereka juga masih berjuang. Entah mungkin ya 20 tahun lagi Baru ya. kalian ini udah mapan ya kan. Amin amin. Iya, dan ya mudah-mudahan aja nanti banyak juga orang Jakarta yang karena berjuang dengan NW rezekinya berlimpah ya bisa membantu NW seperti Pak Haji Koswara tuh kan. Dia sangat cinta NW dan rezeki berlimpah sampai beliau mendirikan pesantren di Kuningan dengan nama NW kan. Kemudian juga beliau nggak lupa ikut bantu NW Jakarta juga. Dan saya harapkan juga karena memang kadang-kadang kita kesepuan juga sih ya, kalau bukan orang Lombok itu orang Lombok, kita kan orang Jakarta kan kita juga udah ada pusat kita orang Betawi seperti itu. Iya. Pastilah kita nggak bisa pungkiri kan. Saya himbau sih yang sudah bergabung dengan NW jangan sekedar ikut gabung aja, tapi kalau memang ada rezeki yang diberikan oleh Allah ya kalau kita sumbangan jangan pelit-pelit lah. Ikut membantu lah, karena memang segala sesuatu butuh dana Ya. butuh apa ya, ekonominya harus kuat lah gitu. Terakhir Pak Haji ya, harapan kita bersama Pak Haji, menurut Pak Haji sebagai penasehat ya di Yayasan Marzuki Subiana Nadatul Wathon Jakarta, baik itu harapan untuk pondok pesantren kita, yayasan, dan begitupun untuk organisasi kita Nadatul Wathon Pak Haji. Harapan saya sih pertama kekompakan terus jangan mengejar dunia juga untuk khususnya guru-guru dan ustadz-ustadz NW Jakarta kita ya harus mencontoh Ustadz Saidi lah sebagai panutan. Beliau aja yang berkorban berjuang di awal, nggak mikir kekayaan gitu ya. Kalaupun udah kaya ya bagus juga ya, tapi harus mau berkorban untuk menyumbang untuk kebesaran NW dan ya jangan sampai pecah seperti itu. Dan ya harus punya, ya itulah harus ya, panutan kayak Ustadz Saidi, panutannya Tuan Guru Konsep ya, murid-muridnya bisa kita ke konsep. Kita kan nyambung harus punya kader juga ya. Mohon maaf kan Ustadz Saidi kan juga udah usia, kita harus berpikir juga kalau beliau nggak ada penerusnya bisa nggak Ustadz Saidi seperti itu, harus tawadu. Kalau sekarang Ustadz Saidi aja ya alhamdulillah sudah bisa berkembang ini, nanti takutnya kalau nggak bisa ada penerusnya. Banyak contoh juga sekolah-sekolahan yang tadinya ada tutup, tapi ya yakin sih pasti ada, pasti ada. Karena kan Pak Nasir sebagai orang waliullah kan nggak mungkin membiarkan apa yang telah dibuat itu ya oleh di cita-cita beliau, pasti akan terus perjuangkan. Ya, pemirsa, alhamdulillah perbincangan kita dengan tokoh Nadatul Wathon Jakarta Bapak Haji Kristianto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi spirit buat kita, menjadi motivasi buat kita sebagai pencinta Nadatul Wathon. Ya, semoga Nadatul Wathon lebih jaya, lebih maju, dan pokoknya pokok NW iman dan takwa masih tetap bersama kita di Sinar 5. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.